Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhum was-salatu biha yahsulul farqu bainal mu'mini wal kafir wallahu a'lam bisawab. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa pada kesempatan ini dan seterusnya ada dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini menyebabkan kita semua diampuni dosa-dosa, dikabulkan segala harapan dan cita-cita, diberkahkan kehidupan kita, rezeki kita, rumah tangga kita, anak-anak kita soleh dan solehah, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kehidupan kita berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama kita muliakan terkhusus Al-Mukarram wal-Muhtaram, guru kita Al-Mukarram Ad-da'a ilallah Al-Ustaz Amil Qasim Supriyadi, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Terkhusus kepada seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jannah, mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap sabar dalam mengemban amanah untuk memakmurkan rumah Allah yang tercinta ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berkah dunia dan akhirat. Tak lupa kepada para bapak jamaah, ibu, saudara-saudari sekalian yang tetap setia. Baik bapak sekalian, pembahasan kita dari kitab Arba'ur Rasail karangan Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, halaman yang ke-9. Di sini muallif kitab menyebutkan was-salatu biha yahsulul farqu bainal mu'mini wal kafir. Salat itu, dengan salat itu sendiri yahsulul farqu, dihasilkan perbedaan bainal mu'mini, antara orang mukmin, wal kafir, dan orang kafir. Was-salatu biha, kenapa harusnya yahsulu biha, tapi ini biha yahsulu? Artinya salat itulah satu-satunya yang dapat membedakan antara yang mana orang mukmin dan yang mana orang kafir. Kalau bicara masalah puasa, ternyata yang di luar orang muslim juga pada puasa, Pak. Ya, di luar Islam gak ada puasanya kan ya? Ada puasanya. Kalau bicara masalah zakat atau sedekah, mereka juga sama. Mereka juga mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya untuk agama mereka. Nah, yang tidak mereka lakukan itu adalah sholat. Sehingga jelas yang membedakan antara yang mukmin dengan yang kafir itu adalah sholat. Kalau dengar kata kafir, Pak, ya, jangan sensitif. Jangan apa? Sensitif, gampang marah. Masa saya disebut kafir? Kafir ini bahasa lembut, Pak. Kafir ini diambil dalam bahasa Arab yang artinya orang yang menolak kebenaran. Itu kafir namanya. Kafir ini halus. Dalam bahasa Arab, kafir ini ada struktur kata yang halus. Kafir artinya orang yang menolak kebenaran. Jadi siapapun dia yang menolak kebenaran agama Islam, maka disebut kafir.
kafir. Dan ini bahasa datangnya dari Allah. Istilah ini penyebutannya dari Allah. Begitu kira-kira ya. Jadi kata kafir ini sejatinya ada redaksi kalimat yang sudah ditetapkan oleh Allah, bahwasanya siapa saja yang menolak kebenaran agama Islam, tidak mau beragama Islam, maka disebut kafir. Dan cara satu ciri orang kafir tidak mau sholat, gitu. Seakan-akan dibilang begini gitu Pak. Lalu apa bedanya seorang muslim dengan kafir kalau dia nggak sholat, itu kira-kira Pak? Apa bedanya tuh kalau begitu? Yang ono kagak sholat, yang ini kagak sholat, gitu kira-kira. Makanya perlu sekali kita jaga sholat kita agar tetap menjaga kredibilitas kita, tetap menjaga identitas kita sebagai seorang muslim mukmin. Mudah-mudahan ya senantiasa kita semua bisa menjaga sholat kita yang 5 waktu. Amin. Lanjut, wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafadha 'ala shalawati, barang siapa yang memelihara, menjaga, melaksanakan atas salat 5 waktu, akramahullahu, maka Allah akan memuliakannya bi khamsi khisalin, dengan 5 perkara yang baik. Perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah pandai menjaga, hafadha, di sini kalimatnya hafadha. Hafadha artinya memelihara, menjaga betul-betul kualitas sholatnya. Kalau Allah wajibkan 5 waktu, berarti kita sholat 5 waktu. Jangan minta diskon. Emangnya beli cabai di diskon ya? Kalau 5 ya 5. Nah, setelah pandai menjaganya, maka setiap hal ilmu yang berhubungan dengan sholat perlu juga kita jaga. Kita harus belajar apa syarat wajib, syarat sah sholat, kudu belajar rukun-rukun sholat, kudu belajar sunnah-sunnah sholat, pembatalan sholat, dan lain sebagainya harus kita pelajari. Nah, ini tidak akan bisa kita pelajari kalau kita kagak ngaji. Harus ngaji. Kudu ngaji. Nah, kalau nggak ngaji, gimana mau paham? Begitu kira-kira ya. Nah, orang yang pandai menjaga sholatnya, maka diberi 5 kemuliaan. Nah, diberi 5 kemuliaan. Mana 5 kemuliaan itu? Yang pertama, yarfa'u anhu dhayqal 'aisy. Masya Allah. Kemuliaan yang pertama adalah diangkat darinya kesempitan rejeki. Kesempitan rejeki, kesempitan mencari nafkah buat keluarga, bakal Allah angkat. Artinya orang yang menjaga sholatnya akan berbanding lurus dengan kualitas rezekinya. Coba dilihat sekarang, kita kerja, pergi pagi, pulang pagi lagi, kepala di bawah, kaki di atas, jungkir balik nyari duit. Misalkan ya, kok dirasa kurang mulu, ya kurang mulu. Sekalipun udah punya duit, bawahnya ribut mulu sama bini. Kan gitu. Ada apa ini? Jangan-jangan selama ini kita tidak pandai menjaga sholat kita. Nah, orang yang menjaga sholatnya, ini jaminan. Ini Nabi yang bilang. Kira-kira sama Nabi Muhammad percaya tidak? Percaya tidak? Nah, kalau percaya sama Nabi, karena Nabi tidak akan bicara kecuali atas kehendak Allah, maka kemuliaan yang pertama yang diperoleh orang yang menjaga sholat adalah diangkat kesulitannya dalam mencari nafkah rezeki buat keluarganya. Amin. Ayo, kalau pengen rezeki lancar, sholat. Ustaz, ning itu ayah jalma sholat mah rajin, tapi kehidupannya begitu-gitu aja. Itu yang kelihatan mata kita. Mungkin di pandangan kita dia biasa-biasa aja, tapi hatinya luar biasa. Karena orang yang sholat, insya Allah tenang hidupnya Pak. Orang yang miskin belum tentu susah.
Orang kaya belum tentu tenang. Iya Pak. Karena tolak ukur ketenangan itu bukan sedikit banyak harta Bapak. Tidak sedikit orang yang kaya banyak harta tapi tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ada yang begitu? Banyak. Tapi ada yang ini, ya Allah, kehidupannya biasa-biasa aja tapi kelihatannya nyengir baik. Bahagia aja, ada apa ini? Karena dia mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah. Ada dua hubungan yang kalau kita pandai menjaga dua hubungan ini, kita baik-baik saja dua hubungan ini, insya Allah hidup kita berkah dunia akhirat. Yang pertama, hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Sampai sejauh mana hubungan baik kita dengan Allah dan Rasulullah. Yang kedua, hubungan baik dengan bapak ibu kita. Dengan bapak ibu, karena urusan rezeki adanya di keberkahan ibu bapak. Orang yang memperlakukan ibu bapaknya seperti raja, maka rezekinya akan seperti raja. Amin. Tapi orang yang memperlakukan orang tuanya seperti budak, orang tua disuruh mulu, nggak ada bedanya pembantu. Orang yang memperlakukan orang tuanya seperti budak pembantu, maka rezekinya lebih hina daripada pembantu. Kalau pengen punya rezeki laksana raja, posisikan orang tua kita ibarat raja. Jadikan mereka raja dalam kehidupan kita. Penuhi kemauannya, ikuti perintahnya, bahagiakan mereka, insya Allah. Ini Sayyidina Ali yang bilang, rezekimu akan seperti raja. Nah, tapi itu semua harus didukung dengan menjaga sholat. Itu yang pertama. Kemuliaan yang kedua, wa adzabal qabri, yang kedua dihindarkan dari siksa kubur. Amin. Bapak, kalau kita baca hadis tentang siksa kubur, Masya Allah, mengerikan luar biasa. Memang sekarang mah omongan, karena kita belum ngalamin. Tapi kalau kita baca keterangan, itu yang di dalam kubur Pak, pada ngomong. Cuma kita nggak denger doang. Nabi yang bilang, kalau Nabi bisa denger yang di dalam kubur. Nabi bilang begini, manusia yang hidup, kalian beramal tapi kalian nggak tahu manfaat amal kalian. Sedangkan kami, kata yang dalam kubur, tidak bisa beramal tapi kami tahu manfaat amal itu. Ya enggak? Yang masih hidup mah amal tapi nggak tahu manfaatnya, belum ngerasain. Tapi yang dalam kubur nggak bisa beramal tapi tahu itu berkahnya amal. Makanya mereka bilang, setelah kami masuk liang kubur ini baru kami tahu 2 rakaat dulu semasa hidup yang pernah kami lakukan, ternyata udah masuk liang kubur mah lebih berharga daripada dunia seisinya. Itu kata mayit Pak. Siapa yang bilang? Rasulullah mendengar mayit berjerit seperti itu. Seandainya saja bisa dihidupkan kembali. Lu kata mayit, yang mati pengen hidup. Nah, kalau mayit yang begini biasanya mayit yang penuh penyesalan Pak, yang ketika hidupnya banyak disia-siakan waktunya, makanya nyesel terus. Tuh, ternyata 2 rakaat yang dilakukan ketika hidup di dunia lebih bermanfaat, lebih berharga sekarang di alam kubur daripada dunia seisinya. Hayo, mumpung kita masih menampakkan kaki di atas muka bumi ya, masih hidup. Kalau sudah masuk ke liang kubur mah hanya penyesalan yang ada. Tahu manfaatnya amal tapi tidak bisa beramal lagi. Jangan sampai kita menyesal. Jadi yang kedua, orang yang rajin menjaga sholat akan diamankan dari siksa kubur. Yang kedua, kemuliaan yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyaminihi. Ini nanti kejadiannya di hari kiamat nih. Akan diberikan kepadanya akan kitabnya biyaminihi, dari arah kanannya, dari tangan kanannya. Nanti di akhirat Pak,
Ada orang disebut ashabul yamin, ada disebut ashabus shimal. Ada orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kanannya, ada orang yang menerima catatan amal dari tangan kirinya. Itu catatan amal, Pak, dalam hadis dikatakan nempel di dahan-dahan arash. Nanti itu buku-buku amal terbang seperti kupu-kupu. Terbang seperti kupu-kupu menghampiri pemiliknya masing-masing. Itu buku ada yang datangnya dari kanan. Nah, ahli surga nih, ketahuan nih. Ada buku nyamperin dari kiri, nggak bisa disuruh kanan, nggak bisa. Itu buku datang dari kiri ya dari kiri. Nah, ini calon ahli neraka, tapi masih ada kemungkinan masuk surga ini mah. Kenapa? Mungkin banyak dosa tapi meninggal dalam keadaan Islam. Ada yang dari belakang. Itu buku datang dari belakang. Tarik, mana ini buku? Oh, di belakang, oh jadi di belakang, Pak. Nah, ini adalah buku-bukunya orang-orang kafir nanti. Saking hinanya, bukunya datang dari belakang. Masya Allah. Nah, pertanyaannya, dari manakah datangnya buku amal kita nanti? Nah, orang yang menjaga sholatnya, insya Allah berdasarkan hadis Nabi ini nanti menerima catatan buku amal perbuatannya dari arah kanannya, dari tangan kanannya. Amin. Yang ketiga, yang keempat, wa yamurru ala sirati kal barqi. Nah, ini penting. Setelah menerima catatan amal, nanti kita bakal dihisab, disidang, dimizan, ditimbang amal kita, sampailah kita kepada suatu fase daripada akhirat, yaitu melewati jembatan sirat. Apa ini sirat, Pak? Sirat itu disebutkan dalam kitab Sulam Taufik lebih tipis daripada sehelai rambut. Lebih tipis dari sehelai rambut, kecil banget. Di bawahnya bergejolak api neraka jahanam. Di ujungnya sirat itu ada haud, telaga Kausar. Sebelumnya, sesudahnya ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam, Pak. Yang melewatin sirat ini jembatan macam-macam. Ada di hadis disebutkan. Ada yang seperti kilat menyambar. Set sampai di surga. Masya Allah. Siapa ini? Wah, insya Allah jamaah Nurul Jannah yang begitu. Set seperti kilat menyambar. Ini hadis menyebutkan. Ada yang seperti apa? Seperti angin berhembus, wus, kayak Komeng naik motor Jupiter Jet, peng, wus, nyampe langsung. Belum kedua. Yang ketiga, ada yang seperti kuda berlari kencang, jebrak, tapi sampai. Yang penting nyampe dah. Yang ketiga, ada yang seperti burung, Pak. Berarti kalau seperti burung, terbang. Ada seperti orang yang berjalan cepat, kayak jogging gitu, tapi nyampe, alhamdulillah. Ada yang jalan santai, setapak, 2 tapak, 3 tapak, tahu kapan nyampenya itu. Terus, nah ini ada golongan ngesot, Pak, ngesot. Nah, yang ngesot ini protes, ya Allah, kenapa engkau memperlambat perjalananku, ya Allah? Ini orang pada lari, pada terbang, dia ngesot ini. Ngesot. Ya Allah, kenapa engkau memperlambat perjalananku, katanya dia. Apa jawab Allah? Bukan aku yang memperlambat perjalananmu, tapi amalmu lah yang memperlambat perjalananmu. Kau yang dulu suka menunda-nunda sholat, kau yang dulu suka menunda-nunda sedekah, mau sedekah ke masjid aja mikirnya 20 kali. Sedekah jangan. Lambat amalnya. Makanya nanti menjebatnya ngesot. Selamat amalnya. Berarti, Pak, ternyata kecepatan seseorang di sirat itu tergantung kecepatan amalnya. Kalau makin lambat amalnya, maksudnya apa? Sering menunda-nunda amal, bahkan sering meninggalkan amal, lama, bahkan ngesot. Bahkan ada
Ada, itu masih mending ngesot Pak, alhamdulillah ngesot ya. Cuman wallahu alam nyampenya kapan itu nggak tahu. Ada yang jatuh langsung masuk ke neraka jahanam. Nah ternyata dalam hadis disebutkan ada sekelompok orang ini disuruh maju nggak mau maju, nangis aja. Caririk itu. Siun, takut. Kenapa nggak takut? Melihat ada yang jatuh di bawahnya api neraka bergejolak begitu luar biasa, takut. Ada sekelompok manusia ketakutan di pinggir sirat. Datang malaikat. Hei manusia, kenapa nggak mau maju? Takut malaikat. Kenapa takut? Itu api udah kayak lautan, kata dia tuh. Kalau kamu di dunia menyeberangi laut pakai apa? Pakai perahu malaikat. Nah, ditanya begitu malaikat. Pakai apa kalau nyeberangin lautan? Pakai perahu malaikat. Kalau begitu, tunggu sebentar. Akhirnya setiap masjid yang dahulu oleh orang-orang ini dipakai untuk berjamaah, hadir pengajian, ngikut ngecor, ya, yang ngebersihin, yang masang karpet, yang hidupin lampu, yang bayar listriknya, yang ngabisin kopinya, ya, itu semua akan disuruh masuk. Dipanggil malaikat, mana imamnya? Saya, masuk. Mana muadzinnya? Saya, masuk. Ya. Mana yang suka berjamaahnya? Saya, masuk. Mana yang suka ngitung kotak amal? Saya, masuk. 1000 tak? Lah kalau kita dihisabnya sebulan 30 hari, 30 kali 1000, 30.000 tahun. Berat Pak. Ini aja sidang di dunia lama banget. Ahok lagi di sidang, ada 2 bulan Ahok itu di sidang. Lama banget. Belum dikalikan jumlah harinya. Berat. Makanya betapa beruntung sekelompok orang yang nanti di yaumil qiyamah masuk surga nggak pakai hisab lagi Pak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang demikian ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, ini 5 kemuliaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menjaga salatnya. Lanjut. Wa man tahawana bis salati, dan barang siapa yang menyepelekan salat. Nah, sekarang kebalikannya. Ya. Tadi menjaga salat, sekarang kebalikannya. Barang siapa yang menyepelekan salat, aqabahullahu bi 15 ukubatan. Waduh, banyak ini Pak. Allah akan menyiksanya dengan 15 siksaan. 15 Pak, nggak tanggung ini. 15. Tadi kalau jaga sholat dapat 5 kemuliaan, kalau ninggalin dapat 15 siksaan. Yuk kita lihat, kita ketahui apakah 15 bentuk kehinaan, siksaan yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan sholat. Yang pertama, disebutin di sini sittin fid dunya, 6 siksaan ketika hidup di dunia. Dibagi-bagi Pak. 15 siksaan ini dibagi-bagi. 6 siksaan ketika hidup di dunia, wasalasatin indal maut, 3 siksaan ketika sakaratul maut, wasalasatin inda dukhuli fi qabrihi, yang 3-nya ketika masuk ke liang kubur, wasalasatin inda liqa'i rabbih, dan yang 3-nya lagi ketika berjumpa dengan Tuhannya, mauqifil qiyamah, yakni ketika terjadinya kiamat. Jadi yang 15 ini dibagi berapa? Dibagi 4. 6 ketika di dunia, 3 siksaan ketika sakaratul maut, 3 siksaan ketika di dalam kubur, dan 3 siksaan ketika di hari kiamat. Ya Allah, ini belum disebutin ya, belum kita sebutkan siksaannya, baru pembagiannya. Berarti orang yang menyepelekan sholat, orang yang ngenteng-ngenteng sholat, hidupnya dari dunia sampai akhirat kagak ada yang seneng. Kagak ada yang seneng Pak. Dari dunia, sakaratul maut, di dalam kubur, sampai kiamat dikasih siksaan semuanya.
Ayo kita pahami bersama-sama ya. Baik, masih ada waktu sedikit lagi. Kita pelajari yang 6 dulu. Fa ammal lawati fid dunya, maka adapun 6 siksaan ketika di dunia. Perhatikan baik-baik. Ini ketika masih hidup di dunia udah disiksa 6 hal. Fal ula, maka siksaan yang pertama, tunzaul barokah min umrihi. Dicabut keberkahan umurnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan amin. Ya Allah. Dicabut keberkahan umurnya. Jadi orang nutus salat orang yang meninggalkan salat, yang menyepelekan, ingat Pak, menyepelekan ini. Orang yang menyepelekan salat disiksa yang pertama dengan cara dicabut keberkahan umurnya. Jadi mau umur berapa aja, mau mudakah dia, mau tuakah dia, sampai berapapun usianya, kalau nggak salat dicabut berkah umurnya. Apa orang teh hidup hayang berkah selamatnya, hayang berkah jeung selamat. Nah iya, lamun teu salat maka keberkahan umurnya dicabut sama Allah. Jadi mau ngapain aja nggak berkah, sepanjang hidupnya nggak berkah, hartanya nggak berkah, rumah tangganya nggak berkah, usahanya nggak berkah. Kenapa? Nggak sholat. Satu Pak, ini satu aja udah serem Pak, masih 5 lagi, tenang aja ya. Ini satu aja udah serem ini. Dicabut keberkahan umur ya Pak. Allahu Akbar. Nah kalau dicabut keberkahan umur, ya khawatir su'ul khatimah, meninggalnya dalam keadaan buruk, karena umurnya nggak berkah. Satu. Yang kedua, naudzubillahi min dzalik. Wasaniyatu tumha simas salihina min wajhihi. Dihapus tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Dihapus tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Dilihatin, ini orang geres surem, masih ya ini orang udah kayak rumah kosong mukanya. Surem. Kenapa? Nggak ada cahaya sholatnya, nggak ada cahaya wudunya. Nggak bisa dibohongin Pak. Bahkan untuk sebagian orang tertentu yang dikasyafkan matanya oleh Allah, dan ini ada Pak, ini ada orang-orang yang oleh Allah memang diberi keistimewaan, pandangan matanya itu dapat melihat hal-hal yang gaib. Kasyaf, ketersingkapan terhadap hal-hal gaib, ada Pak. Itulah kenapa ada sebagian ulama yang kalau kemana-mana pakai kacamata hitam mulu. Kacamatanya hitam, mau siang mau malam kacamatanya hitam mulu. Kenapa? Ketika ditanya, karena aku selalu melihat bentuk asli wajah manusia. Aku melihat ada yang badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Iya Pak. Aku melihat ada badannya manusia tapi mukanya muka anjing. Iya, beliau nggak tahan, takut keceplosan, dasar anjing, dasar monyet, takut keceplosan, makanya ditutup matanya dengan kacamata hitam. Ada apa yang begitu? Manusia tapi kelakuannya kayak anjing, manusia tapi kelakuannya kayak monyet. Jadi yang kelihatan. Nah, orang yang nggak sholat dicabut cahayanya, maka di mata orang-orang yang soleh surem, bahkan mungkin seperti wajah binatang. Bahkan abah guru sekumpul, Guru Zaini Martapura, beliau pernah ditanya, ini maaf ini cerita ya, saya hanya menyampaikan lagi. Ditanya beliau, kenapa beliau itu menghabiskan rokok itu bisa sampai 6 bungkus sehari Pak. Ada bapak yang merokok 6 bungkus sehari. Yang diem aja ngerokok semua nih kayaknya nih. 6 bungkus sehari Pak. Guru Zain ini ulama wali Pak, ngerokok Pak 6 bungkus sehari. Sampai pernah diledek sama Syekh Yasin Al-Fadani, itu banyak amat merokoknya. Beliau jawab begini Pak, saya merokok setiap ada tamu saja. Jadi kalau ada tangan tamu beliau merokok. Karena tamunya banyak, ya wajar Pak 6 bungkus sehari. Tamunya banyak, nggak berhenti-berhenti. Kenapa merokok Guru, Tuan Guru? Kalau saya nggak ngerokok, setiap tamu yang datang itu wajah aslinya ditampakkan oleh Allah ke mata saya. Itu kalau saya nggak ngerokok, itu wajah asli tamu kelihatan di muka saya. Ngetok pintu, assalamualaikum, pas datang monyet.
Assalamualaikum, pas datang babi, ayam. Gimana saya bisa ngobrol sama ayam? Gimana saya bisa ngobrol sama babi? Kalau selama dia di depan saya, mukanya muka babi. Bapak enak gak kalau ngobrol sama babi? Apa kabar? Rok. Kan gak enak tuh. Nah, maka untuk menghilangkan itu, untuk menghilangkan kasyafnya itu, beliau merokok. Kalau ngerokok, itu orang normal lagi. Kalau ngerokok, manusia stabil katanya. Jadi ketutup dah tuh. Beliau mendingan gak ngelihat dah. Mendingan kagak ngelihat wajah aslinya tuh orang, daripada ngelihat takut gak bisa ngejaga hati. Makanya ngerokok, Pak. Tuh kalau wali mah ngerokoknya begitu, Pak. Kalau kita makan doyan ngerokoknya. Ngelihat apa kita? Ya, sampai ada yang kagak bisa masuk kamar mandi kalau nggak ngerokok. Takut apa? Takut ngelihat setan katanya. Biar ditutup matanya dari setan. Astagfirullah. Nah ini ternyata kita yang nggak tahu apa-apa suka mencela itu. Wah, kok ulama ngerokok, wah, kok wali ngerokok. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa. Beliau yang jauh lebih mengetahui segala hal daripada kita. Nah ini Pak, betul. Walaupun jirim bentuknya manusia, tapi bisa jadi seperti binatang. Nah inilah yang akan terjadi kepada orang yang meninggalkan cahaya wajahnya dihapus oleh Allah. Yang kedua. Yang ketiga, wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaih. Ya Allah. Yang ketiga, setiap amal perbuatan yang dilakukannya, la yu'ajiruhu, Allah tidak membalasnya, la yu'ajiruhu Allahu alaih, Allah tidak mengganjar membalasnya dengan pahala. Artinya apa? Orang yang kagak salat, setiap amal perbuatan baiknya nggak diganjar sama Allah. Biar kata dia baik bagaimana juga, ya, biar kata dia baik luar biasa, tapi kalau kagak salat, maaf, karena amal yang pertama kali dihisab adalah baik salatnya, baik amal yang lainnya. Jelek salatnya, jelek amal yang lainnya. Makanya hukuman siksaan buat orang yang kagak sholat, orang yang meremehkan sholat, setiap amal kebaikannya tidak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi nggak kira-kira? Rugi tidak? Rugi besar, Pak. Udah jadi orang baik tapi nggak dapat apa-apa. Capek gawe, tekapak, rugi. Yang ketiga, yang keempat. Makin berat aja ini bacanya, aduh. Warabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ila sama'. Yang keempat, tidak diangkat baginya doa ke langit. Artinya apa? Doanya enggak nyampe. Doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, salat tuh nyampe. Ya, kajian ya Allah kumaha 1000 kali ya Allah ge. Mun teu salat mah teu nyampe. Teu nyampe. Hukuman buat yang menyepelekan sholat, doanya tidak sampai kepada Allah. Rugi betul. Padahal setiap orang yang berdoa Allah akan ijabah. Khusus buat yang tidak sholat, Allah tidak menyampaikan doanya. Yang kelima, wal khamisah laisa lahu haddun fi du'a'is salihin. Yang kelima, siksaannya adalah dia tidak memperoleh bagian baik, haddun, tidak memperoleh bagian fi du'a'is salihin, dari doanya orang-orang yang soleh. Tidak mendapatkan bagian dari doanya orang-orang yang soleh. Dalam tahiyat akhir, tahiyat awal dan akhir kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Itu berapa orang yang baca doa itu, Pak? Nah, setiap orang yang soleh kebagian doa itu. Berapa miliar manusia yang sholat di muka bumi ini, semuanya doanya sama. Wa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalau kita sholat, kalau kita soleh, kebagian doa itu. Tapi kalau kagak sholat, kagak kebagian doa itu. Rugi gak kira-kira? Rugi. Sedangkan yang baca doa itu banyak, Pak. Orang yang sholat banyak, belum lagi yang Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina
Banyak yang kayak gitu. Wah, apalagi Amil Qasim di mana-mana Allahumma ighfir lil muslimina wal khatib Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina. Kan gitu ya. Nah, kalau nggak sholat nggak kebagian doa itu. Rugi kan ya? Rugi betul. Orang-orang dapat doa keberkahan dia nggak kebagian. Kenapa? Kagak sholat. Allah. Yang keenam, yang terakhir, yang ketika kita hidup masih di dunia adalah takhruju ruhuhu bi ghairi iman. Ini yang paling menakutkan. Ini yang paling menakutkan. Meninggal dunia atau keluar ruhnya bi ghairi iman, dengan tanpa iman. Ruhnya berpisah dengan jasadnya, meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, tidak bawa iman, alias Jadi diancam orang yang menyepelekan sholat itu meninggalnya su'ul khotimah, tidak bawa iman. Ya Allah Pak, capek orang hidup di dunia Pak, tapi ternyata di pengakhiran hidup kita meninggal dalam keadaan tidak beriman. Capek hidup di dunia Pak, kalau hidup di dunia ini kita sudah begitu lelah, ternyata pengakhiran hidup kita su'ul khatimah, tidak bawa iman. Na'udzubillah min. Itu ancaman serius buat yang menyepelekan sholat. Maka diancam ruhnya keluar meninggalkan alam dunia untuk selama-lamanya, tidak bawa iman. Ini buat yang menyepelekan. Bagaimana dengan yang sengaja tidak sholat ya? Hah? Betul nggak? Kan beda Pak ya. Kalau menyepelekan itu dia masih sholat. Masih sholat, cuman kadang-kadang ditunda-tunda, habis waktunya. Kalau lagi banyak duitnya dia sholat. Kalau lagi puyeng, kewelah, puyeng. Nah, menyepelekan itu teh. Capek, ini pulang kerja capek, capek banget dah, tidur aja dah. Dia masih sholat, cuman nyepelein. Udah kayak begini ini. Siksaannya model begini. Bagaimana dengan orang yang sengaja tidak sholat? Na'udzubillahimin. Oleh karena itu, ayo, ini peringatan keras buat kita semua. Ini sabda Nabi, ini sabda Rasulullah, yang mana sifat Rasulullah itu sidik, benar, jujur, mustahil berbohong. Yang mana kejadian ini akan betul-betul dialami oleh mereka yang menyepelekan sholat. Sampaikan ini kepada keluarga kita, sampaikan ini kepada teman, sahabat, handai taulan kita, sampaikan terkhusus kepada mereka yang masih hingga hari ini masih menyepelekan sholat. Sampaikan kabar ini supaya jangan termasuk golongan orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, semoga ada manfaatnya kita semua. Sampai jumpa di Senin yang akan datang. Yang akan kita bahas adalah tentang siksaan yang akan diperoleh oleh orang yang menyepelekan sholat ketika sakaratul mautnya. Ketika sakaratul maut. Ini ujung, finish kita hidup di dunia. Sakaratul maut. Apa yang akan terjadi kalau meninggalkan sholat? Kita bahas di Senin yang akan datang, insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.